Jadi saya tidak melihat Anda itu punya kepentingan A, I, U, E kecuali mau melakukan sementara ini ya. Sementara ini. Untuk dapatkan yang otentik. Iya. Nah, kemudian Anda tahu kan bagaimana ini politisasinya lalu kemudian menimbulkan keterbelahan di masyarakat. Iya. Jadi adalah orang yang ada di pihak sini, ada di tengah, ada di kiri gitu. Anda lihat gimana? Saya sendiri yang mengalamin. Dulu awalnya aku berada pada sisi yang yakin. Yakin bahwa ijazah itu asli. Oke. Karena aku percaya KPU sudah mengotentikasi. Ya kan? Tapi belakangan karena ada analisis ilmiah tadi yang mengulik akademisiku, aku menjadi pihak yang ragu. Aku belum bilang aku tidak yakin, tapi menjadi pihak peragu. Di sisi lain belum yakin tapi menjadi peragu. Iya. Tentang keaslian. Iya. Ataupun tentang kepalsuan. Iya. Sama-sama ya. Sama. Dan aku coba ingin didrive oleh data, bukan oleh keyakinan. Meskipun kedua belah pihak, baik yang tidak yakin dan yakin menarik-narik saya, Bang, aku nggak peduli. Iya, karena bicara soal keyakinan itu juga subjektif. Iya, benar. Nanti juga Anda ditarik ke sini, nanti apa gitu. Ditawari nggak? Apanya, Mak? Kan Anda bilang ada orang yang menarik saya ke situ gitu. Ditawarin apa? Oh, enggak lah, enggak ada nama. Aku nanya. Enggak ada. Saya sampai saat ini belum ada lah. Belum ada ya. Tapi Abang ini menggelitik kali pertanyaannya. Enggak juga. Nah, ini karena isunya dalam pikiran saya itu mestinya sudah selesai gitu. Iya. Tetapi kemudian temuan Anda justru membuka kembali bahwa oh ini belum selesai sampai ke tingkat autentifikasi sebetulnya. Iya. Kalau sudah authentified baru kita bicara ini asli. Kan gitu. Iya. Kalau bahkan pertanyaan Anda tadi yang pertama itu kita bicara ini ada nggak sih jasanya? Kalau aku sudah hipotesis kan tidak ada H0-ku. Iya. Berarti jadi nol. Iya, H1-ku adalah ijazah ada. Kalau aku sudah terjawab tidak ada dari kacamata badan publik. Karena KPUD Solo, KPUD DKI, KPU RI, Lembaga Kearsipan Pemkot Solo, Lembaga Kearsipan LKD Pemkot DKI, ANRI, enam-enamnya positif menyatakan tidak ada. Tidak pernah melihat ijazah Aslinya. Tidak pernah melihat. Sekarang kan ada pengakuan dan pengumuman dari UGM yang menjadi lembaga yang legal untuk mengumumkan bahwa Jokowi itu pasti lulusan Fakultas Kehutanan UGM. Sekarang aku tanya Bang, ada nggak di UGM itu nama yang ini? Nama Profesor Tengku Jakob dengan Profesor Sunardi. Kalau Profesor Tengku Jakob saya tahu. Nah, mereka dia seorang antropolog yang dulu menjadi rektor UGM. Nah, maksud saya rektor sekarang itu siapa? Saksi fakta kah? Pelaku kah? Tidak, Bang. Tak satu pun mereka dari sini. Mereka itu sama kayak kita. Seorang analisis doang. Dia menganalisis arsip-arsip di UGM. Lantas dia buat kesimpulan asli, palsu. Atau mungkin dia bilang, iya benar mahasiswa kami. Pertanyaan saya, Bang, apa bedanya mereka dengan kita? Enggak juga lah. Ini kan institusi. Benar. Yang sekuens kepemimpinannya jelas. Pada waktu Jokowi kuliah, ini. Lalu kemudian penggantinya ini. Lalu ketika diminta legalisir untuk ijazah seperti yang tidak ada tanggalnya tadi, dekan pada saat itu misalnya begitu. Tapi itu kan mereka sampaikan kesimpulan. Seharusnya mereka sampaikan data, mari kita analisis bersama. Dia kasih tunjuk dong, ini NIM-nya dulu, ini KRS-nya, ini fotonya wisuda, ini daftar wisuda, data dong dikasih. Itu diumumkan sama rektor UGM. Diumumkan hanya bentuk omongan doang. Buktinya di sidang KIP itu dimintakan malah dibilang tidak ada. Sidang KIP kan skip saya. Iya, Bung Jokowi minta itu. Saya juga sebenarnya berminat minta itu, tapi begitu saya lihat ada bentuk ketidakdemokrasian UGM menyatakan informasi publik itu tertutup, saya menjadi ragu. Artinya, Bang, kalau udah situasi begini untuk kepentingan bangsa, UGM janganlah menjadi pemberi kesimpulan. Karena toh lu juga analisis doang. Saya juga analisis doang. Kasih data yang kita analisis bersama. Analisisnya enggak, tapi mereka punya riwayat historis. Maksud saya begini, untuk membedakan orang di luar dan UGM sebagai institusi, itu ada dua hal yang jaraknya cukup jauh. Iya. Dia punya
dia punya legitimasi historis untuk mengatakan bahwa dia betul kuliah di sini, dia lulus di sini, dia diwisuda tanggal sekian. Itu kan legitimasi historis. Orang mau lisan, mau tulis, bisa sama-sama kuatnya. Aku setuju, tapi kan sekarang permasalahan bangsa kan udah nggak di situ lagi, sudah nggak legitimate atau tidak lagi, sudah ilmiah, proven or not, ya buktikan dong, bukti-buktinya apa? Publik akan selalu bertanya, lu analisis apa? Lu bikin aja, lu udah dibayar dong, kan begitu kok. Dia kan bilang ijazahnya itu dipegang sama aslinya dipegang sama Pak Jokowi. Itulah problemnya Bang. Pertanyaan saya sederhana. Apa tidak ada dokumen-dokumen 1985 di situ? Mata kuliahnya apa, teman-teman kuliahnya apa, dokumentasi KRS, KHS. Kalau itu sih sudah ada teman-teman yang sama-sama seangkatan dia kan sudah bersaksi. Seangkatan? Tapi kan yang resmi bilang dokumennya kan belum keluar. Ya. Seorang peneliti memang harus sampai detail. Harus uji data dong Bang. Supaya Anda bisa dipercaya. Gitu. Anda kerja dengan siapa? Bersama siapa? Sendiri? Iya. Nggak ada yang bantu? Enggak. Kebetulan kan aku konsultan kebijakan publik. Tahu. Nah, ya. Jadi aku sendiri yang ngerjakan, malah kalau dibantu yang lain jadi pusing juga. Karena ini sesuatu yang baru. Iya. Sesuatu yang baru ya. Tapi Anda sudah berhasil sampai sejauh ini untuk membuka kotak Pandora soal bukti sekunder. Iya. Betulnya. Soal bukti sekunder kita semua sudah terima, publik juga sudah tahu. Dan Anda tidak mau itu dipalsu-palsukan lagi sampai kemudian bikin di sosmed dengan saya upload di media sosial saya. Semua ada IG, Facebook, TikTok, YouTube. Tujuannya supaya publik selalu menganalisis data yang benar-benar valid. Sekunder ya. Saya pastikan sekunder karena primernya dari KPU. Itu betul. Seperti itu. Ya karena sering sekali kan orang memanipulasi data yang asli menjadi data seolah-olah itu valid. Lalu mengarang cerita sendiri bukan? Banyak memang Bang. Banyak. Yang gini-gini kan kita udah banyak nemu. Sebelum ini dia itu juga ada yang kayak tadi diluruskan. Itu kan sebenarnya udah salah. Yang kelipet ini. Yang kelipet juga. Nah artinya makanya tadi begitu yang kelipatnya Bang kasih tunjuk, begitu saya kan pasti ke sini langsung. Oh sama. Ada selalu. Informasinya sama. Iya informasinya sama. Hanya bentuknya memang kayak kelipet kayak begini. Ya artinya kan mungkin Polri mungkin dalam hal ini dia ingin menyampaikan informasinya saja, bukan menyampaikan bentuk fisiknya. Sebagai peneliti, apa yang Anda pikirkan tentang Pak Jokowi dengan proses penelitian Anda? Wah, kalau saya sih dari kacamata publik, ya kita harus hargai beliau sudah berbuat ke negara ini. Tapi baiknya memang beliau itu tetaplah negarawan, melihat permasalahan ini masih ada di publik. Saya rasa tak salah juga Pak Jokowi memikirkan ada tugas hukum yang belum dia selesaikan, yaitu autentikasi. Ya, bolehlah, monggo kan, kasih ke KPU ijazahnya. Ayo KPU kita sama-sama selesaikan ini masalah tugas hukum saya yang belum selesai. Kita autentikasi bersama. KPU serahkan ini semua arsip-arsip saya ke Lembaga Kearsipan Daerah Surakarta, Lembaga Kearsipan Daerah Jakarta, ANDRI. Lalu ini ijazah asli saya, autentikasi, keluarkan sertifikat otentik. Baik teman-teman, kembali lagi bersama saya di Sumut News. Pada kali ini kita akan membahas tentang perkembangan ijazah Presiden Joko Widodo. Perkembangan yang terus berkembang dengan berbagai pihak terlibat. Acara khusus yang menghadirkan salinan ijazah dari KPU menarik perhatian luas, sementara beberapa tokoh menyampaikan pandangan yang berbeda. Beberapa mengakui tidak memiliki bukti kuat dan pakar mencoba mengurai setiap temuan terkait. Kasus ini semakin kompleks setelah purnawirawan menggugat Polda Metro Jaya. Diskusi ini tidak hanya fokus pada keaslian dokumen, tetapi juga menyentuh integritas institusi dan dinamika politik yang melatarinya.
pun telah ada upaya klarifikasi, publik tetap ingin kejelasan yang lebih pasti. Jadi ini sudah berlarut-larut dan udah banyak pihak-pihak yang terlibat, tokoh-tokoh besar yang sudah terseret di dalamnya. Jadi sampai saat ini belum ada kejelasan yang pasti. Jadi bagaimana menurut teman-teman, menurut pendapat dan gagas teman-teman tentang perkembangan ijazah Presiden Jokowi pada saat ini? Silakan tinggalkan komentar Anda di bawah. Dan jika suka dengan video ini, jangan lupa like, subscribe, dan share agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Sekian pembahasan kita kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya.